Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya menentukan suatu bilangan itu termasuk bilangan prima atau bukan. Suatu bilangan itu dikatakan bilangan prima ya kalau dia adalah bilangan bulat positif lebih dari 1, di mana dia itu habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Itu ya. Misalkan 5. Bagaimana caranya menguji bahwa 5 itu bilangan prima? Kalian kan berarti harus membagi 5 itu. 5 dibagi 1 habis apa enggak? Habis ya. 5 dibagi 2 tidak habis. 5 dibagi 3 tidak habis. 5 dibagi 4 tidak habis. 5 dibagi 5 itu habis. Berarti 5 itu habis dibagi 1 dan 5. Sehingga 5 itu merupakan bilangan prima. Itu kan caranya. Jadi kita bagi dari 1 sampai bilangan itu sendiri. Misalkan lagi 4. Kalau 4 gimana? 4 dibagi 1 habis. 4 dibagi 2 itu habis. 4 dibagi 3 tidak habis. 4 dibagi 4 itu habis. Di sini ada 2 ya yang habis membagi 4 selain 1 dan 4, sehingga 4 itu bukan bilangan prima. Logikanya kita tidak perlu menguji dia itu habis dibagi 1 atau bilangan itu sendiri, karena suatu bilangan pasti habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Itu kan ya. Makanya kita cuma ngecek dia itu habis dibagi dari 2 sampai n-1, sampai sebelum bilangan itu. Sekarang kita tulis codingnya. Tadi kan syarat yang pertama adalah dia adalah bilangan bulat positif lebih dari 1. Berarti kita harus cek dulu if n kurang dari 2 ya, berarti dia min dan 1 ya. Kenapa? Ya print aja. Kita kasih kata-kata n harus bilangan bulat positif lebih dari 1. Ini peringatannya seperti ini. Nah, setelah itu baru else. Else-nya kita cek tadi kan ya. Kita pakai for saja. For i in range dari berapa tadi ngeceknya? Dari 2 sampai n-1. Berarti ini kita nulisnya n ya. N ini artinya yang dicek sampai n-1. Kemudian dicek lagi, diuji. Apakah n mod i itu sama dengan 0, berarti ini artinya habis dibagi ya. Kalau dia habis dibagi, udah langsung print. Saya tulis di sini bilangan n bukan bilangan prima. Misalkan 4 tadi, 4 ketika habis dibagi 2 itu sudah ketahuan kalau dia bukan prima. Jadi kita tidak perlu mengecek 4 itu habis dibagi 3, karena 1 saja dia habis dibagi oleh bilangan di awal, berarti dia sudah pasti bukan bilangan prima. Sehingga di sini ya kita break. Jadi kalau sudah ketemu pembaginya langsung kita keluarkan, nggak perlu ada perulangan lagi ya. Setelah itu, nah, di sini sebagai awalan, apapun bilangan yang masuk, saya anggap dia itu adalah bilangan prima. Nih ya. Jadi saya punya satu variabel prima, itu saya set dia itu sama dengan iya. Semua bilangan yang masuk ke else itu saya anggap dia bilangan prima dulu. Nah, ketika for-nya ini berjalan, kalau sampai dia menemukan pembaginya, kemudian primanya ini, variabel prima, itu akan saya ganti menjadi tidak.
Gini ya. Jadi awalnya yang masuk bilangan yang masuk else berarti di atas 2 itu tadi ya. Itu saya anggap semuanya adalah bilangan prima. Kemudian kita masuk ke for. Masuk ke for ketika dia menemukan pembaginya, prima ini akan berubah menjadi tidak. Kemudian kita break. Nah, setelah itu keluar dari if ya. Keluar dari for, saya cek if. Nah, kalau sudah melewati perulangan dan prima itu tidak berubah, primanya itu tetap sama dengan iya. Di sini ya. Kalau prima itu tetap iya sampai akhir perulangannya itu selesai. Gini ya. Ya berarti dia itu memang bilangan prima. Jadi di sini kita print kalau dia itu merupakan bilangan prima. Oke, kita copy saja. Berarti bilangan itu tadi memang merupakan bilangan prima. Gini. Setelah itu kita cek ya. Taran. Masukkan bilangan n, misalkan 10. Bilangan 10 bukan bilangan prima, benar ya? Kemudian kita cek lagi. Misalkan 1. N harus bilangan bulat positif lebih dari 1. Oke, itu peringatannya keluar. Benar berarti ya. Kalau negatif gimana? Min 3. N harus bilangan bulat positif lebih dari 1. Oke. Sekarang kalau yang prima, misalkan 5. Bilangan 5 merupakan bilangan prima. Benar berarti ini. Kalau misalkan 101. Bilangan 101 merupakan bilangan prima. Nah, ini adalah kode untuk menentukan suatu bilangan itu termasuk bilangan prima atau bukan.